pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel alternatif bagi channel-channel yang tidak mendidik, yang hanya berbasis pornografi dan pola hidup mewah, hedonistik. Nah, saudara, kali ini saya datang dan jangan lupa klik subscribe jika Anda berpikir channel ini ada manfaatnya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, nggak perlu subscribe dan juga nggak perlu nonton channel ini. Dan bahkan saudara bisa unsubscribe, keluar dari channel ini. Nah, saudara, kalau channel ini menghasilkan video dan sampai ke gadget-gadget Anda, ini tentu berkat sentuhan tangan kreatif guru inovatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini saya akan menemui teman-teman peserta PPG Prajabatan, tapi yang saya temui adalah khusus yang bertanya. Channel ini akan melayani pertanyaan, bukan berarti mencari bisa memberikan solusi dari pertanyaan itu. Karena channel ini adalah bukan channelnya pengambil kebijakan. Tapi saya hadir di channel ini adalah untuk berdiskusi, untuk melakukan analisis kebijakan, dan memberi makna logika-logika kebijakan. Dan mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang sedang menempuh PPG Prajabatan dengan berbagai masalah dan dengan berbagai keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Karena dari para peserta itu ada pendapat pro dan kontra, dan tentu saja di antara pro dan kontra itu memiliki argumentasi masing-masing. Saya sangat menghargai argumen itu, dan tentu saja Suyanto.id datang untuk melihat argumen dan juga share argumen. Siapa tahu argumen Suyanto.id memberikan solusi atau paling tidak inspirasi. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan, dan tentu saja saya syaratkan yang tidak bertanya nggak usah melihat channel ini daripada dikecewakan. Nah, saudara, ada yang bertanya, permisi Prof, saya nggak perlu menyebut namanya, ini karena harus saya rahasiakan, tapi pertanyaan itu adalah ditaruh pada channel, pada sesi konten terdahulu yang mempertanyakan salah satu orang, apakah bisa PPG Prajabatan bekerja di IKN, ibu kota di negara kita, di ibu kota Nusantara. Ya, jadi ini pertanyaan dari seseorang, kemudian ada orang lain bertanya lagi. Pertanyaannya, permisi Prof, izinkan saya berkomentar di channel ini. Saya mengomentari bukan tentang konten yang diupload. Oke, no problem. Please do. Saya adalah pendaftar PPG gelombang 1 dan 2. Dari gelombang 2 tersebut, saya belum berhasil menjadi mahasiswa PPG. Alasannya tidak lolos, yakni saat sesi wawancara. Tentu ada nilai yang harus dicapai. Nah, dari wawancara tersebut, apakah kriteria untuk menjadi guru hanya dinilai pada saat wawancara tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pelaksana? Jadi, kriteria seperti apa yang dimaksud? Karena saya dengar salah satu alasan saya tidak lolos wawancara karena tidak terdapat keinginan atau passion ini, atau passion saudara, dari dalam diri saya untuk menjadi seorang guru. Nah, kalau memang tidak terdapat keinginan untuk menjadi guru dari dalam diri saya, untuk apa saya kuliah pendidikan 3 tahun lebih dan mendaftarkan diri untuk PPG? Saya coba membandingkan wawancara teman saya yang telah dia ceritakan kepada saya dengan wawancara yang saya telah saya laksanakan. Ini saya, maaf, agak tertatih karena berusaha membaca apa yang sebenarnya ada di kolom komentar itu. Saya berkesimpulan bahwa pelaksanaan tes wawancara pada saat itu tidak fair dan adil. Dan tidak fair, tidak adil maksudnya. Mohon pencerahannya Pak Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, saudara yang bertanya, terima kasih. Ini suatu hal yang sangat positif bahwa saudara berani mengungkapkan perasaan saudara secara publik. Ini menunjukkan
adalah keterbukaan saudara. Nah, saudara, wawancara itu banyak sekali aspek yang bikin orang sukses dalam wawancara itu. Nah, pedoman wawancara, kiat untuk lolos wawancara, sudah saya bikin di kontensianto.id. Bagaimana lolos wawancara PBG Prajabatan. Kurang lebih judulnya seperti itu. Sudah dilihat 26.000 orang. Insya Allah yang melihat itu terbantu. Bagaimana saudara melakukan peran ketika menjadi interviewee. Karena saya juga pewawancara untuk sebuah beasiswa yang sangat bergengsi di negeri ini dan dilatih juga mewawancarai orang untuk probing, membuktikan bagaimana orang yang diwawancara itu memiliki karakteristik, memiliki kepribadian seperti yang kita inginkan. Nah, saudara, di dalam wawancara yang menanyakan ini, di dalam wawancara itu kan sebetulnya sudah ada kisi-kisinya dalam arti area yang diwawancarakan. Yang pertama itu dulu kan wawancara itu sebagai media untuk melakukan konfirmasi dari isi yang kalian buat itu dikonfirmasi di dalam wawancara itu. Sehingga pewawancara biasanya harusnya menanyai isinya itu dilihat, lalu saudara membuktikan apa yang ditulis itu. Apakah itu hanya ditulis doang, apakah itu melalui penghayatan. Kalau dihayati, keluar dari lubuk hati, maka kalau ditanya tentu akan bisa membuktikan. Misalkan saja ketika isinya itu mengatakan, saya sangat mencintai anak-anak, saya sangat mencintai siswa. Siswa itu dalam proses belajar akan saya anggap sebagai teman, akan saya anggap sebagai teman bermain, teman belajar, sehingga tidak ada gap antara saya dengan peserta didik saya. Nah, lalu pewawancara menanyakan, apa buktinya itu? Apa yang sudah saudara lakukan? Gimana cara mencintai orang? Nah, mungkin saudara bisa mengatakan, oh saya punya klub di RT, di RW, dengan banyak anak-anak, saya latih menari, saya latih berhitung, saya latih bahasa Inggris, whatsoever. Kamu bisa mengatakan berbagai hal. Jadi pengetahuan, pengalaman itu pengalaman Anda sendiri, bukan dari katanya orang lain. Juga dilihat passionnya, cita-citanya untuk ikut PPG. Jadi cita-cita untuk ikut bisa menjadi guru yang profesional. Itu tentu saja diwawancara. Dan juga pewawancara itu kan ingin melihat bagaimana saudara bisa membangun hubungan positif antara satu dengan yang lain. Dalam istilah lain adalah soft skill. Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau diwawancara terutama bisa berkomunikasi dengan pewawancara. Juga saudara dilihat kepribadiannya, kejujurannya misalnya saja, empatinya terhadap orang lain. Bagaimana bisa menggali informasi dari siswa. Tentu saja itu adalah akan mempertanyakan kompetensi. Kompetensi itu apa yang bisa dilakukan, apa yang sudah dilakukan, bukan apa yang diketahui. Jadi kalau apa yang diketahui itu bersifat knowledge base, knowledge pengetahuan, bukan practical, bukan suatu pengalaman yang hidup, pengalaman yang saudara miliki. Mungkin saudara juga dilihat bagaimana semangat untuk belajar sepanjang hayat. Ketika ditanya, kalau ini gagal gimana misalnya? Tentu saja saudara kalau mengatakan, kalau ini gagal, saya akan mencoba sampai berhasil. Nah, kalau ditanya kalau ini gagal gimana? Lalu jawabnya misalkan saya tidak spontan, tidak menemukan respon yang meyakinkan pewawancara, saya kira tidak juga menjadi nilai plus bagi saudara. Kemudian tentang pengambilan keputusan, mengatur waktu. Saudara akan ditanya mungkin, saya tidak tahu yang ditanya apa oleh pewawancara itu. Mengatur waktu misalkan saja, bisa nggak multitasking? Jadi buktinya apa?
Misalnya saudara bisa membuktikan, oh di zaman ketika saya mahasiswa, saya bisa kuliah sambil aktif di lembaga kemahasiswaan dan aktif untuk mengabdi di dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang harus dijawab. Nah, saya sangat mengapresiasi saudara yang bertanya. Saya nggak perlu menyebut nama saudara karena nanti untuk menjaga privasi saudara, tapi jangan mudah. Saran saya, jangan mudah menyalahkan faktor apa saja di luar kita. Jadi, wah ini karena salah ini, salah itu. Wah, ini tidak baik untuk kepribadian kita, tidak baik untuk resiliensi kita. Resiliensi itu apa? Tahan banting. Jadi, yang orang yang tahan banting itu yang akan survive. Meskipun mengalami tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan tugas seperti di LMS yang orang-orang sedang belajar itu, ini akan menentukan sukses tidaknya orang di situ. Jadi jangan sekali-kali, ya bolehlah karena manusia, jadi tapi kalau selalu menyalahkan faktor eksternal, itu tanda-tanda 50% kegagalan. Kalau saudara misalnya merasa tidak dilakukan tidak fair, maka saudara benar, oke, saya diperlakukan tidak fair. Akan saya buktikan wawancara. The next interview, I will prove that I am capable. Modelnya begitu. Jangan, oh tidak fair, oh ini tidak adil, misalnya saja. Ya kita lihat dulu kondisi luarnya, lalu kita responnya seperti apa. Toh, kalau saudara mengatakan begitu, saudara nggak bisa mengubah. Nggak bisa mengubah orang tiba-tiba menjadi menurut saudara adil terhadap saudara, fair terhadap saudara. Jadi yang ada itu disiasati. Saudara mencari strategi supaya tidak capek sendiri secara psikologis. Sehingga saudara punya solusi yang baik untuk diri saudara. Nah begitulah ya saudara yang bertanya ini. Saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan bagi para peserta PPG Prajabatan yang ada di channel ini, dan tentu saja saya tidak peduli apakah ada beberapa orang yang mengatakan channel ini adalah channel sampah, tidak pertanyaannya dan jawabnya hanya formatif katanya. Saya nggak paham kata-kata itu, dan memang saya bukan pengambil kebijakan. Jadi saya tidak bisa untuk memberikan apakah misalkan saja seorang lulusan PBG digaji seberapa, nggak bisa. Saya tanya kepada pengambil kebijakan. Jawabnya itu adalah sesuai dengan diskresi, otonomi pengambil kebijakan. Tetapi kita tidak bisa serta-merta mempercayai jawaban pengambil kebijakan. Kalau kita masih ingat bahwa konteks pengambil kebijakan itu banyak, yaitu aspek hukum, aspek birokrasinya, dan sebagainya. Nah, begitulah saudara. Saya harap saudara tidak putus asa. Allah tidak menyukai orang yang berputus asa di dalam agama Islam, seperti yang saya anut ya. Jadi saudara yang gagal wawancara ini jangan putus asa, maju lagi ke gelombang 3. Guru masih dibutuhkan. Ratusan ribu guru adalah dibutuhkan di masa yang akan datang, dan pendidikan itu merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Jadi paradigma itu kalau saudara pegang, saudara bisa mempersiapkan diri dalam kondisi apakah saudara misalkan diperlakukan tidak fair dan sebagainya, bisa melawan itu. Tapi kalau saudara tiba-tiba putus asa kemudian menyerah, ya tentu saudara tidak akan bisa menjadi guru yang seperti saudara inginkan. Tapi kehidupan guru bukan satu-satunya untuk kehidupan, banyak pekerjaan yang lain. Jadi jangan memaksa. Kalau memang tidak suka kehidupan dan pekerjaan guru, jangan memaksa di situ. Karena bekerja itu harus mencintai pekerjaan dan senang dengan pekerjaan itu. Bekerjalah di sektor lain. Banyak sekali. Dan Allah itu selalu akan memberi rezeki kepada umat manusia yang ada. Tidak akan pernah tidak ada rezeki dari Allah. Bahkan hewan seperti cicak pun bisa hidup. Padahal cicak itu hanya merayap, padahal
makanan-makanan cicak itu semua terbang. Cicak nggak bisa terbang, tetap bisa hidup. Nah, itulah saudara analoginya, itu metaforanya. Terima kasih atas perhatian saudara, dan mau bertanya di channel ini saya layani karena channel ini adalah untuk amar ma'ruf media sosial. Terima kasih, sampai ketemu lagi.